Perkenalkan, nama saya Afrudin dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang MSDM 2. Apa sih MSDM 2 itu? Yang berarti pelatihan, perencanaan karir, prestasi kerja, integrasi, dan PHK. Ya, yang pertama yaitu pelatihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan. Pelatihan di sini adalah proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada calon karyawan. Sebelum bekerja, pelatihan juga ditujukan untuk membiasakan calon karyawan bekerja. Kemudian selanjutnya yaitu tentang teknik pelatihan karyawan. Metode praktis itu merupakan latihan yang diberikan kepada calon karyawan sambil bekerja. Teknik presentasi dan metode simulasi. Jadi ada dua tentang teknik pelatihan karyawan, yaitu yang pertama metode praktis dan yang kedua teknik presentasi dan metode simulasi. Kemudian perencanaan karir. Definisi karir sendiri adalah jalan kehidupan pekerjaan seorang karyawan selama hidupnya bekerja. Sedangkan perencanaan karir itu adalah suatu proses yang mencakup penjelajahan pilihan dan persiapan diri untuk sebuah karir. Jadi karir dengan perencanaan karir itu sangat berbeda. Selanjutnya, transparansi terhadap perencanaan karir bagi seorang karyawan itu akan memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan. Jadi ini memiliki keuntungan. Yang pertama yaitu mengurangi tingkat turnover karyawan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu meningkatkan potensi karyawan dalam bekerja. Yang ketiga, keuntungannya bagi perusahaan antara lain itu pengembangan karyawan untuk promosi lebih mudah. Dan yang terakhir yaitu memberikan kepuasan kerja pada karyawan. Nah, selanjutnya yaitu untuk penilaian prestasi kerja. Prestasi kerja sendiri itu merupakan prestasi seseorang dalam melakukan pekerjaan. Unsur yang dinilai dari penilaian prestasi kerja itu biasanya kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan, jabatan, dan organisasi. Hasil kerja karyawan baik kualitas maupun kuantitas, kejujuran dan kedisiplinan, penilaian prestasi kerja harus dilakukan secara objektif sehingga tujuan pencapaian prestasi kerja tercapai. Nah, untuk prestasi penilaian kerja itu memiliki tujuan. Di antaranya yaitu yang pertama memperbaiki kualitas pekerjaan, yang kedua keputusan penempatan, dan yang ketiga perencanaan pengembangan karir, yang keempat kebutuhan latihan dan pengembangan, yang kelima yaitu penyesuaian kompensasi, dan yang terakhir yaitu kesempatan kerja yang adil. Nah, sedangkan teknik penilaian prestasi kerja itu juga ada tersendiri, yaitu yang pertama itu rating scale. Penilaian prestasi kerja yang pertama yaitu rating scale, dan yang kedua yaitu checklist, yang ketiga yaitu critical incident, yang keempat yaitu field review, dan yang kelima yaitu test and observasi kerja. Jadi ada 5 yaitu teknik penilaian prestasi kerja. Selanjutnya yaitu integrasi. Integrasi yaitu bagaimana pihak manajemen menanggapi tentang berbagai keinginan para karyawan termasuk hubungan antar karyawan. Nah, jadi integrasi itu bagaimana sih pihak manajemen menanggapi
tentang berbagai keinginan seperti yang sudah saya jelaskan sedikit tadi. Nah, sebenarnya integrasi itu menurut KBBI menemukan bahwa integrasi merupakan pembauran sesuatu yang terpisah sampai menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, arti dari pembauran itu sendiri itu adalah menyesuaikan atau masuk ke dalam, melebur dan menyatu, sehingga semua hal tersebut bisa menjadi satu kesatuan. Dengan begitu, integrasi tersebut merujuk pada artian menyesuaikan, melebur, atau bersatunya dua hal atau lebih yang berbeda. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa integrasi itu merupakan suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda yang ada di dalam sesuatu. Seperti halnya tadi, yaitu bagaimana pihak manajemen menanggapi tentang berbagai keinginan para karyawan, yaitu termasuk dalam hubungan antar karyawan. Akan tetapi, integritas tidak hanya bisa diukur dari kriteria di atas, yaitu dengan bersatunya meleburnya semua anggota dalam artian fisik. Stop sih. Syarat integrasi sendiri itu yang pertama yaitu memiliki rasa saling membutuhkan antar sesama karyawan. Memang setiap orang akan mempunyai kebutuhannya masing-masing, di mana kebutuhan tersebut akan berbeda dalam setiap individunya. Maka dari itu, sebagai karyawan yang utuh, kita tentu harus saling membutuhkan dan juga saling melengkapi. Nah, hal ini bertujuan agar kebutuhan perusahaan bisa terpenuhi dengan baik. Keterikatan dan kebutuhan itulah yang nantinya akan menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya hubungan yang utuh, hingga pada akhirnya kita akan dikenal dengan sebagai makhluk sosial. Yang kedua yaitu syaratnya adalah nilai dan norma harus dijalankan secara konsisten. Nilai dan norma yang berlaku di dalam sebuah perusahaan itu merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Norma tersebut yang berlaku di dalam masyarakat sebenarnya sama seperti hukum yang tidak tertulis. Syarat yang ketiga yaitu nilai dan norma diraih melalui kesepakatan bersama. Dan yang keempat itu adanya toleransi. Contoh dari sikap toleransi sendiri adalah terlaksananya kegiatan gotong royong di dalam sebuah perusahaan dalam membangun tempat untuk beribadah atau mungkin sarana umum. Dengan begitu, perusahaan akan lebih mudah berkomunikasi dengan terintegrasi dengan baik. Itulah mengapa toleransi itu penting. Dan yang kelima yaitu memiliki kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Salah satu syarat terbentuknya integrasi itu adalah setiap individu memiliki kesadaran sebagai makhluk sosial. Jadi semua kegiatan yang dilakukan mempunyai tujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Oleh karena itu, jika kamu ingin bergabung ke dalam kelompok sosial, maka kamu harus memiliki kesadaran diri bahwa kamu adalah makhluk sosial. Dan yang terakhir yaitu mempunyai visi dan misi yang sama. Salah satu syarat terjadinya integrasi itu adalah dengan mempunyai visi dan misi yang sama untuk mewujudkan sesuatu yang diimpikan. Nah, yang terakhir yaitu selanjutnya pemutusan hubungan kerja. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. PHK bisa terjadi dan dengan berbagai sebab, yaitu antara lain yang pertama memasuki usia pensiun, dan yang kedua yaitu permintaan pengunduran diri, yang ketiga yaitu diberhentikan karena lalai atau berbuat kecurangan, dan yang keempat yaitu diberhentikan karena mengalami cacat fisik dan mental, dan yang kelima yaitu adanya program rasionalisasi. Sekian presentasi dari saya atas nama Afifuddin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.